karena ada restu dan izin presiden toh. Dan berikutnya besok harinya presiden membantah itu. Lalu kemudian dia bantah lagi dalam pidato kenegaraan. Oke, kita bicara bantahan dan bobot bantahan. Oke. Bobot bantahan ketika dia berbicara di doorstop dan konferensi pers biasa, itu akan berbeda ketika dia membantahnya dalam pidato kenegaraan di depan DPR, DPD, duta-duta besar, dan diliput oleh seluruh dunia. Ketika dia bicara membantah dalam pidato kenegaraan, artinya dia inginkan negara bergerak dengan seluruh kekuatannya dan seluruh instrumen negara. Artinya ini bukan pernyataan main-main. Dia ingin mengatakan bahwa saya dicatut, saya diklaim, saya dilibat-libatkan. Oke. Itu yang ini dia sampaikan. Saya menangkapnya seperti itu. Dan dia mau negara sebagai sebuah institusi organisasi besar bertindak terhadap hal seperti itu. Itu sebabnya dia sampaikan dalam pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan di depan parlemen ini tidak tentang hal biasa-biasa. Dia harus memenuhi beberapa syarat kepentingannya, nilai besar tidaknya terhadap rakyat, perjalanan negara dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan itu dia sampaikan, sampai hari ini saya masih yakin, masih percaya bahwa dia tidak terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi itu. Oke, Bang Adian percaya bahwa Pak Jokowi tegak lurus. Saya ke Mas Adi. Gimana kalau Anda melihatnya? Ya, saya kira memang indikasi terkuatnya itu soal PAN dan Golkar ya. Bagi saya ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi ada kesan begitu mendadak sebenarnya bagi PAN dan Golkar memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi kan tadi dari awal, dari Ramadan mereka sudah berkonsolidasi bersama. Betul, tapi ini kan anjang sana anjang sini. Saya tahu persis Erick Thohir itu adalah capres yang di-endorse oleh PAN. Masuk 5 besar nominator cawapres yang sudah dipilih oleh PDIP untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara di kubu Prabowo Subianto, Erick Thohir pun tak pernah muncul. Hanya muncul dalam wacana-wacana. Dalam kubu Prabowo Subianto, gembok cawapres itu, the one and only, hanya diberikan kepada PKB dan Muhaimin Iskandar. Nggak ada jalan ceritanya bagi PAN kalau tidak ada intervensi, kalau tidak ada bisik-bisik, kalau tidak ada arahan dari Pak Lurah. Ini sama artinya Erick Thohir menghilangkan satu kemewahan, satu kakinya untuk menjadi pendamping Ganjar. Tiba-tiba pindah ke koalisinya Prabowo yang tidak jelas. Enak dong P3 dapat golden ticket sebenarnya. Betul, itu yang kemudian membuat saya turut meyakini jangan-jangan memang ketika pindah tak ada di situ nama Erick Thohir selain Gus Muhaimin, pasti ada garansi di situ. Satu-satunya garansi yang bisa mengamankan Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo, siapa lagi kalau bukan Pak Lurah? Kan ini pembicaraan-pembicaraan umumnya. Begitupun dengan Golkar, Livi. Begitupun dengan Golkar, sampai hari ini tidak ada keputusan yang mencabut hasil Munas Golkar 4 tahun yang lalu. Di mana di situ amanat dan mandat capres itu kepada Pak Erlangga Hartarto. Mana tuh Mbak Kristina? Kan itu yang kemudian kita tangkap dari jauh. Ini tidak lahir dalam ruang hampa. Bukan, itu kita harus luruskan dulu. Jadi amanat Munas itu memberikan amanat kepada Ketua Umum, mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan capres, cawapres, dan juga arah koalisi. Dengan berjalannya waktu, kami punya mekanisme Rapimnas yang itu kemudian diterjemahkan bahwa Pak Erlangga lah capres yang dikehendaki oleh seluruh kader Golkar. Tapi kalau kita mau tarik lagi ke Munas, amanat Munas, narasinya seperti itu, Mas. Jadi bukan dari Munas, itu dari Rapimnas. Kalau kita lihat di Munas ya tepat. Apa yang kita berikan yaitu untuk menentukan capres, arah koalisi dan juga cawapres. Which is apa yang dikerjakan oleh Pak Erlangga. Baik.